Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihimul kiram ajma'in. Yang kami hormati Bapak dosen pembelajaran akidah akhlak, yakni Abdul Hafiz MPD, dimanapun beliau berada, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Menghindari Perbuatan Syirik. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk pemateri pertama atas nama Reza Maulana, dan untuk pemateri kedua atas nama Siti Salwa Kistina, dan untuk pemateri ketiga atas nama Suni. Langsung saja lanjut ke materi, yakni A. Pengertian syirik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syirik berarti menyekutukan Allah dengan yang lain. Misalnya, pengakuan kemampuan ilmu daripada kemampuan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peribadatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembah patung, tempat-tempat keramat dan kuburan, kepercayaan terhadap keampuhan peninggalan-peninggalan nenek moyang yang diyakini menentukan dan mempengaruhi jalan kehidupan. Adapun menurut Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma, nama-namanya dan sifatnya, atau salah satunya. Jika seorang hamba meyakini bahwa ada sang pencipta atau sang penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia telah musyrik. Jika ia berkeyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk disembah, maka ia telah musyrik. B. Macam-macam syirik. 1. Syirik besar. Syirik besar merupakan suatu dosa yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka. Jika ia meninggal dunia dan belum bertaubat daripadanya, syirik besar adalah memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berdoa kepada selain Allah, menyembelih kurban dan bernazar untuk selain Allah, seperti untuk kuburan jin dan syaitan. Macam-macam syirik besar antara lain syirik hub atau takut, yaitu perasaan takut kepada selain Allah, baik kepada berhala, patung, togut, mayat, makhluk gaib dari bangsa jin. Manusia yang dapat membahayakan dirinya tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya. B. Syirik dalam bertawakal. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perkara dan keadaan merupakan bentuk ibadah yang paling tinggi dan wajib untuk mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Syirik dalam perasaan cinta. Cinta kepada Allah SWT berarti cinta yang mengharuskan adanya kesempurnaan, rasa tunduk dan taat kepadanya. Inilah cinta ikhlas sepenuhnya kepada Allah SWT, tidak dibenarkan untuk menyekutukannya dalam hal cinta kepada siapapun. Siapa saja mencintai sesuatu selain Allah SWT sebagaimana yang diberikan kepada Allah SWT, maka ia telah mengambil tandingan bagi Allah SWT dalam cinta dan pengganggunya. Itu adalah bentuk keyakinannya. D. Syirik dalam ketaatan. Bentuk syirik ketaatan meliputi taat kepada para ulama, penguasa dan pemerintah dalam hal menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah SWT, mengharamkan apa yang telah dihalalkannya. E. Syirik kecil. Syirik kecil ialah perbuatan yang dapat mengurangi nilai ketauhidan seseorang, akan tetapi pelaku tidak dikeluarkan dari agama. Syirik kecil merupakan sarana yang akan mengantarkan kepada syirik besar. Pelaku syirik ini akan mendapatkan siksaan namun tidak kekal di dalam neraka, sebagaimana kekalnya orang-orang kafir. Syirik besar mendapat hapus segala amal, sedangkan syirik kecil akan menghapus amal yang berkenaan dengannya. Orang melakukan amal perbuatan yang diperintahkan Allah SWT untuk mendapatkan pujian dari manusia, membagikan sholat, bersedekah, berpuasa, atau berzikir kepada Allah SWT dengan tujuan supaya disaksikan, didengarkan, atau dipuji manusia. Ria jika bercampur dengan amal perbuatan baik akan menghapus perbuatan yang dilakukan bukan karena mengharapkan keridhaan Allah SWT, maka Allah SWT membatalkan pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan isi presentasi
yaitu C. Bahaya perbuatan syirik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kezaliman yang sangat besar. Hal ini dikarenakan berbuat syirik berarti lelah menodai hak prioritas Allah Subhanahu wa taala atau hambanya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan menyekutukannya. Tauhid merupakan puncak dari segala keadilan. Tauhid adalah ajaran dan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa dan mewajibkan menghambakan diri atau beribadah kepadanya. D. Menghindari perbuatan syirik. Seluruh kesengsaraan yang menimpa dan kendala yang mendatangi perjalanan hidup kita pada dasarnya berproses dan berbagai tindakan kesyirikan. Bisikan setan dan dalam jiwa setiap orang, pembersihan jiwa dan kesyirikan lebih diutamakan daripada pengisian jiwa dengan ketahuidan atau pengesaan Tuhan. Berkenan dengan kiat-kiat membersihkan kesyirikan Al-Quran mengemukakan sebagai berikut. 1. Penjelasan mengenai hakikat segenap kesyirikan. Al-Quran memperbanyak sebagaimana mungkin kekuatan Allah Subhanahu wa taala dijadikan tumpukan harapan apabila tidak sanggup memberikan manfaat atau kerugian. 2. Membandingkan antara Allah dengan selain Allah melalui modus Al-Quran, berusaha menyadarkan manusia agar tidak jatuh tersungkur. 3. Berbagai praktik ritual seperti syalat, doa, zikir, setiap kata-kata yang tercantum di dalamnya apabila benar-benar diperhatikan dan dihayati, tentu pada giliran akan mengembangkan jiwa ketaatan dalam diri seseorang. Baiklah, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.